Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sehat untuk semuanya ya. Semoga pada hari ini kita semua diberi kesehatan dan kebahagiaan tentunya ya. Selamat datang di Potski, podcastnya anak vokasi. Yes, Potski, solusi untuk berbagi gitu. Kalau saya ulang ya, kalau saya bilang Potski langsung dijawab. Potski, Solusi untuk berbagi. Ya. Perkenalkan, nama saya Muhammad Giovanni Zakaria Sugianto dan saya di sini akan berbagi informasi tentang tips and tricks memasuki dunia kerja. Dan di Potski ini akan membahas strategi dan langkah-langkah para pencari kerja bagi lulusan SMK dan SMA dan tentunya untuk para mahasiswa juga ya, perguruan tinggi lah gitu. So stay tune ya. Oke, sebelum kita mulai ya, saya akan perkenalkan narasumber yang ada di Potski ini. Kita bersama Bapak Anggara Setiawan SN dengan pengalaman dan kompetensi beliau sebagai Kepala Bidang Penempatan dan Kerjasama atau disebut CNP di kampus LP3I Depok ini ya. Dan podcaster lainnya dari, silakan perkenalkan dirinya. Saya Farid Rizky Amrullah dari Prodi Manajemen Informatika tingkat 1. Dan saya sendiri Andina Rahmalia Dewi dari Program Studi Administrasi Bisnis Internasional. Ya, sebelum kita mulai tentu saja kita harus tahu bahwa Potski ini tentunya didukung oleh Politeknik LP3I Jakarta Kampus Depok, Muliwater, Black Garlic, Al Jannah, dan BUMK dari Politeknik LP3I Jakarta Kampus Depok itu sendiri. Jadi langsung saja kita mulai ke pertanyaan yang ingin kita tanyakan kepada Bapak Anggara Setiawan ya. Jadi bagaimana sih menurut Bapak kebutuhan dunia kerja saat ini gitu? Silakan Pak, utarakan pendapatnya sebanyak mungkin. Oke, terima kasih banyak Mas Gio. Ya. Salam kenal Dina dan salam kenal Faris ya. Baru ketemu sama Kak Angga ya. Angga dari bidang penempatan dan kerjasama di kampus LP3I. Jadi kalau tadi ditanya sama Mas Gio soal bagaimana sih kebutuhan dunia industri sekarang ya. Nah, kalau dari pengalaman Kak Angga sendiri yang memang Kak Angga ada di bidang itu, bidang penempatan untuk mahasiswa LP3I semester 5 dan semester 6 untuk di proses magang dan penempatan kerja dan juga kerja sama perusahaan. Pastinya Kak Angga juga banyak ya untuk berhubungan langsung dengan perusahaan. Dan memang untuk kebutuhan industri saat ini bisa dipahami Farid, Dina itu sangat ketat ya. Jadi kualifikasi yang dibutuhkan oleh perusahaan-perusahaan itu saat ini benar-benar sangat ketat banget ya. Jadi nanti Dina, Farid ya sekarang semester berapa? Semester 1 Mas. Semester 1 ya? Iya. Nah, maka dari itu di semester 1 Dina dan Farid benar-benar harus sudah mempersiapkan. Nah, contoh Farid di program studi apa? Manajemen Informatika. Oke, manajemen informatika. Kita kasih contoh gambaran kebutuhan dunia kerja untuk program studi manajemen informatika. Nah, kalau misalkan Kak Angga tanya saat ini, Farid apa yang sudah dipelajari selama semester 1 ini di manajemen informatika? Oke, kalau dari saya selama ini di manajemen informatika itu kita yang pertama pelajarin dengan bahasa pemrograman Java. Terus selain itu juga kita belajar aplikasi komputer seperti Word, Excel, dan PowerPoint. Terus selain itu juga kita belajar pemrograman web, tapi masih web dasar. Oke, bahasa pemrograman webnya? HTML dan CSS. Dan sekarang udah mulai masuk ke PHP juga. Oh, udah masuk ke PHP. Ada beberapa bahasa pemrograman yang dikuasai ya, Farid. Nah, jadi kebutuhan di dunia industri itu saat ini Farid dari semester 1 Farid benar-benar harus tahu pemrograman Java nantinya arahnya pembuatan aplikasinya kemana sih ya. Terus pemrograman tadi HTML, bahasa pemrograman HTML, CSS dan PHP nantinya Farid udah buat apa. Nah, Farid nanti di semester 1 itu harus membentuk portofolio Farid.
pernah buat web atau aplikasi apa dari bahasa pemrograman yang Farid sebutkan. Karena nanti kebutuhan dunia kerja atau di dunia industri itu dia kualifikasi sangat detail. Contoh, dibutuhkan IT developer menguasai bahasa pemrograman PHP, HTML, CSS, ya, JavaScript dan lain-lain. Nah, dari situ bukan hanya kebutuhan dikualifikasi secara tertulis atau terinformasikan aja. Kalau untuk manajemen informatika, biasanya nanti kalau udah dipanggil, Farid harus jelaskan tuh, ya. Oh, Farid berarti menguasai bahasa pemrograman PHP, Java dan lain-lain. Farid bisa jelaskan apa? Atau lebih bagus lagi, Farid punya portofolio. Oh, saya udah pernah buat aplikasi ini Pak dengan bahasa pemrograman ini. Oh, saya pernah buat web ini dengan bahasa pemrograman ini. Karena kebutuhan dunia industri sekarang memang kalau bisa dibilang perusahaan apa ya, pilih-pilih juga. Dibilang dia mau rekrut fresh graduate, tapi gak mau yang kosong-kosong banget gitu, ya. Seenggaknya dia memang mau yang setidaknya pernah membuat project gitu. Jadi ketika kebutuhan dunia industri, contoh IT developer, terus kita melamar baik magang ataupun kerja, tapi belum punya pengalaman atau sama sekali belum punya portofolio, itu sangat sulit sekali teman-teman. Karena bayangin, Indonesia saat ini itu sampai mungkin beberapa tahun ke depan mendapatkan bonus demografi. Bonus demografi artinya angkatan kerja aktif di Indonesia itu sangat banyak, Farid, Dina, ya. Jadi untuk angkatan kerja aktif ini diprediksi di tahun 2025-2030 ini kalian bakal bersaing dengan banyaknya angkatan kerja aktif. Kebayang, contoh satu lowongan kerja itu yang ngelamar mungkin bisa 50 sampai 100. Dina, Farid, seperti itu. Bayangin kalau teman-teman gak punya nilai unik sendiri, teman-teman gak bisa dalam tanda kutip menjual kompetensi teman-teman, ya. Artinya teman-teman pasti akan kalah bersaing dengan pelamar-pelamar lain, seperti itu. Jadi dari sekarang, ya, karena kebutuhan industri saat ini, kebutuhan dunia kerja ini sangat selektif, bangunlah portofolio. Farid di jurusan program studi manajemen informatika coba buat project, ya, web ataupun aplikasi. Nah, terus Dina di program studi administrasi bisnis internasional, ya, berhubungan dengan mungkin menganalisa data perdagangan domestik dan juga bisa ke data perdagangan internasional. Nah, dari situ Dina bisa ambil project menganalisis atau mengelola data-data tersebut, ya, sehingga itu jadi nanti portofolio Dina, ya. Terus juga bukan hanya hard skill aja Mas Gio, ya. Bukan hanya hard skill yang memang ditanyakan atau diminta perusahaan di dunia industri. Yang pertama adalah attitude, sikap kita, ya. Bagaimana kita pertama kali datang ke perusahaan, ya, bagaimana penampilan kita ke perusahaan, itu sangat-sangat diperhatikan. Itu persentase paling besarnya attitude-nya, seperti itu. Nah, selain attitude, teman-teman juga harus memiliki soft skill. Soft skill, contoh public speaking, ya. Kalau teman-teman jago, oke, prakteknya jago nih Mas Gio. Tapi ketika menjelaskan, ketika mendeskripsikan apa yang dia kerjakan, dia nggak bisa. Itu sangat-sangat sayang sekali. Kurang jelas ya artikulasinya, ya. Iya, kurang jelas artikulasinya, terbata-bata menyampaikan atau sama sekali blank. Kadang kan ada ya yang gugup, ya, pernah ya dengar atau melihat video, ya, simulasi interview, tapi dia gugup pada saat interview. Sayang banget, karena kesempatan kadang gak datang 2 kali, makanya butuh persiapan Mas. Jadi kalau untuk pertanyaan pertama,
kebutuhan dunia industri sekarang sangatlah ketat, sangatlah selektif ya. Maka dari itu buat teman-teman yang lulus SMA, SMK ataupun nantinya yang kuliah, lulus kuliah D3 ataupun S1, persiapkan dari semenjak teman-teman masuk kuliah. Arah karirnya mau kemana? Kemampuannya udah dipilih tuh, kamu mau menguasai apa? Kuasailah satu bidang sehingga nanti pada saat teman-teman menjual kompetensi, teman-teman udah bisa menjelaskan secara lihai lah, seperti itu. Itu Mas Gio untuk pertanyaan pertama. Ya, sebenarnya pertanyaan selanjutnya yang mau saya tanyakan itu tentang persiapan. Cuman untungnya sudah dijawab oleh Bapak Anggara secara langsung. Iya. Jadi saya punya pertanyaan lagi nih. Iya. Kira-kira kalau menurut Bapak Anggara, kebutuhan SDM di perusahaan itu lebih didominasi didominasi oleh lulusan SMA, SMK atau perguruan tinggi kalau menurut Bapak Anggara? Oke, jadi memang banyak juga beredar untuk informasi lowongan kerja. Oh, dibutuhkan staf administrasi lulusan SMA, SMK ataupun minimal D3. Nah, Mas Gio, kalau untuk soal ini biasanya tergantung perusahaannya. Jadi kalau misalkan perusahaan itu kan skalanya beda-beda. Contoh perusahaan lokal, perusahaan yang masih baru berkembang, artinya dia hanya ada di satu tempat, ya, di satu tempat itu sendiri, ya. Jadi perusahaan tersebut tidak buka cabang nih di tempat lain, daerah lain atau kota lain. Itu namanya perusahaan lokal. Nah, biasanya memang perusahaan lokal ini masih menerima jurusan SMA, SMK. SMK sih ya. Ya, SMA, SMK Rata-rata. bisa masuk lah, masih bisa masuk untuk perusahaan-perusahaan lokal. Tapi prosentasenya kalau dari 100% itu kalau mereka mau masuk struktural di administrasi, finance, itu rata-rata minimal D3 sih. Ya. Kalau untuk masuk struktural gitu, Farid sama Dina, itu prosentase kalau dari 100% 20% lah perusahaan yang mau merekrut kualifikasinya SMA dan SMK, seperti itu. Tapi kecuali di bidang teknis ya, biasanya tuh SMK di bidang teknis itu mungkin sangat-sangat banyak dibutuhkan Mas Kyo, bukan di bidang struktural seperti administrasi. Nah, teknis contoh teknik mesin, ya kan, terus kelistrikan dan lain-lain itu banyak banget. Malah di luar negeri itu banyak membutuhkan SDM yang lulusan SMK tapi jurusan tertentu, ya, seperti itu, bukan jurusan umum seperti administrasi, accounting, ya, informatika dan lain-lain, tapi lebih ke teknis, seperti itu. Jadi kalau dibilang Mbak Dina ataupun Farid mau masuk untuk posisi struktural di junior IT developer atau junior administrasi buat Dina, ya rata-rata minimal D3 di perusahaan yang skalanya nasional. Nasional itu artinya dia ada di wilayah Indonesia, perusahaannya misalkan ada di Sumatera, Jawa, Bali, ya, Sulawesi dan lain-lain. Seperti itu, Mas Gio. Jadi ada plus minusnya lah. Masih ada yang membuka untuk SMA SMK, tapi persentase kecil, kecuali yang berhubungan dengan teknik, seperti itu. Kira-kira kayaknya Dina ini mau bertanya nih. Oh, oke. Betul. Dari calon Betul. calon Penasaran lulusan banget D4 ya. nih. Calon lulusan D4. Amin. Ayo coba. Sarjana terapan Oke. ya. Ini menyangkut dari program studi saya sendiri, yaitu Administrasi Bisnis Internasional. Berarti kita membicarakan tentang skala internasional ya Pak. Ya. Nah, untuk kualifikasi khusus untuk buat penempatan kerja di skala internasional sendiri itu ada yang khususnya, lebih khusus nggak? Oke. Jadi yang paling basic banget udah pasti bahasa Inggris ya. Nah, selain bahasa Inggris. Oke, bahasa Inggris, Bahasa Inggris, ya. itu basic banget Bahasa ketika internasional. kita mau ke arah internasional. Terus yang kedua pastinya karena di administrasi bisnis
internasional, menguasai data analis ya terkait perdagangan internasional seperti itu, ekspor impor dan lain-lain. Kebijakan ketika bahasanya perdagangan udah keluar lah ya. Nah itu Dina harus menguasai seperti itu. Dan jangan lupa tetap diasah juga soft skillnya ya, attitude-nya dijaga karena itu yang paling penting sih selain hard skill itu. Nah, untuk buat pengalamannya sendiri, kan tadi katanya kita harus untuk dari sekarang membuat portofolio. Oke. Nah, bagaimana kita merelevankan portofolio yang kita ada di Indonesia untuk go internasional sendiri, Pak? Oke. Pertama mungkin Dina kuasai dulu yang memang portofolio bentukannya untuk lokal Indonesia nih, ya nasional Indonesia. Nah dari situ Dina cari referensi yang memang berhubungan dengan program studi Dina dan arahnya ke posisi yang Dina impikan. Setelah itu Dina coba minimal 3 sampai 5 contoh, terus Dina buat kayak gitu ya. Dina jadi kalau misalkan untuk mempersiapkan portofolio Dina ke arah go internasional, dalami dulu buat portofolio tentang prodi Dina, apa yang Dina kerjakan untuk skala nasional. Lalu setelah itu kalau udah oke banget, baru nanti lihat contoh-contoh dan praktekkan. Karena kalau kita hanya membaca tidak mempraktekkan itu juga masih kurang ya, Din ya. Terus ketika kita udah membaca, mempraktekkan tapi tidak mengevaluasi, artinya kita tanya nih nantinya sama yang memang benar-benar ahli di bidangnya. Dan seperti itu. Jadi apa yang Dina buat, Dina tanyakan, Pak, ini contoh sama dosen ya. Pak, ini kalau Dina buat seperti ini bagus gak Pak buat portofolio Dina? Nah, dari situ Dina bisa udah cukup atau memang harus ditambahkan lagi, Din. Kayak gitu, ya? Ya. Oke, terima kasih Dina untuk pertanyaannya. Apa sudah dapat Mungkin pencerahan untuk dari pertanyaannya? dulu, Warid. Ya, kalau dari Dina sudah cukup, mungkin bisa lanjut ke Farid ya. Kayaknya Farid bakal bertanya seputar teknologi ya, karena dari jurusannya aja manajemen IT. informatika. Sebelum situ Silakan. mungkin saya bakal tanya ke yang lebih umum dulu. Dalam mendukung persiapan dunia kerja, LP3I itu kan mempunyai program penempatan kerja. Nah, mungkin salah satu kompetensi yang harus dimiliki itu kan bahasa Inggris pastinya ya. Pasti. Nah, selain itu ada kompetensi umum seperti sesuai jurusan. Oke. Nah, untuk itu kira-kira Bapak ada nggak saran-saran atau tips gitu untuk menguasai kompetensi-kompetensi yang dibutuhkan? Oke. Jadi ini pertanyaan Farid, bagaimana tips menguasai kompetensi umum dan spesifik jurusan ya? Iya. Berarti ya? Lebih kemana? Umum apa spesifik jurusan? Mungkin yang umum dulu aja. Umum dulu. Oke. Biar yang lain juga bisa tahu. Ya, yang pertama untuk pastinya di era sekarang tidak lepas pekerjaan kita dari komputer, ya pasti itu. Yeah. Ya, untuk menguasai Microsoft Office, misalkan Word, Excel, PowerPoint, semua jurusan itu umum harus menguasai itu. Ya, walaupun Farid program studinya atau jurusannya itu manajemen informatika. Tapi Farid harus menguasai itu juga. Karena nanti ketika Farid membuat project, ketika projectnya udah jadi, pasti Farid di kemudian hari, saya coba nawarin project saya ke investor-investor atau rekanan bisnis. Buatlah proposal. Proposal dibuat di Microsoft Word, ya. Yeah. Terus ketika Farid udah jadi, proposalnya udah deal, ya kan? Terus masuk nih, wah udah ketemuan, janjian. Pasti Farid presentasi menggunakan bisa PowerPoint ya, atau sekarang mungkin udah simple ya, pakai Canva ya, seperti itu. Udah ada template-nya. Nah, kompetensi umumnya bahasa Inggris, komputer harus menguasai Farid. Terus untuk kompetensi spesifik
khususnya pastinya Farid menguasai di jurusan Farid apa nih kompetensinya. Kalau setahu Kangga uji kompetensi untuk program studi manajemen informatika itu ada database administrator ya, terus juga ada web developer, satu lagi apa ya, aduh lupa nih Mas Gioni, satu lagi pokoknya ada satu lagi lah untuk kompetensinya. Nah Farid juga harus arahnya ke situ ya, sebelum nanti diujikan Farid harus persiapkan dengan baik. Tapi jangan hanya di kampus aja, maksudnya kita belajar nih ya. Ya. Terus kita belajar apa yang diinformasikan dosen di kampus, terus di rumah kita nggak ngulik ulang. Harus tetap diterapkan juga ya, Harus dilatih tetap lagi ya. diterapkan juga, dilatih lagi karena memang bisa karena terbiasa seperti itu. Jadi kalau misalkan kita hanya ikut, oke nilai IPK-nya bagus, tapi cuma di kampus, nggak dipraktekin di rumah, itu nggak akan bisa ngebangun atau ngebentuk skill, kebiasaan teman-teman. Seperti itu Farid ya. Ada tambahan lagi mungkin. Ya, tanya terus aja pokoknya tanya. Walaupun saya ini di manajemen informatika ya, tapi saya itu juga punya ketertarikan di dunia entrepreneur. Oke. Pengusaha muda. Iya, pengusaha. Ya. Okay. Nah, tapi masih nggak jauh-jauh lah dari teknologi. Saya kan tertarik banget sama teknologi itu dari kecil. Dari kecil ya. Nah, iya. Justru sekarang ini saya lebih suka ke perangkat keras daripada perangkat lunak. Jadi saya kepikiran nanti pengen punya toko sendiri, jual komponen-komponen mungkin atau perangkat-perangkat keras lain, tapi juga tetap membuka jasa buat perangkat lunak. Nah, kira-kira ada nggak sih persiapan yang harus kita lakuin buat menghadapi dunia kerja, terutama dalam bisnis atau ya dunia entrepreneur? Oke, berarti lebih ke persiapan untuk Farid Mungkin arahnya ke entrepreneur ya. Apa aja yang Wirausaha perlu saya punya atau saya hindari gitu? Oke. Jadi kalau Farid nantinya memang arahnya mau ke wirausaha ya, Farid harus konsisten, mentalnya dulu dijaga nih. Iya, pasti. Benar-benar saya arahnya mau ke wirausaha. Karena ada mungkin yang mau menjadi wirausaha tapi ketika jalan 6 bulan sepi terus dia Nyerah. ya kan, nyerah ya. Terus ada komplain ataupun ada kesalahan, dia stuck dan lain-lain. Nah, maka dari itu konsistensi dan mental itu yang pertama, bekal pertama Farid. Oke, saya berniat memang ingin menjadi wirausaha. Dan wirausaha itu nggak langsung goal gitu. Maksudnya setahun pertama itu mungkin bisa dikatakan nggak langsung untung, Farid. Ya, kalau di situ udah balik modal aja itu udah termasuk berhasil. Ya. Setelah itu Farid evaluasi lagi untuk lebih baik di tahun-tahun berikutnya. Kayak gitu. Jadi yang pertama tadi mentalnya harus disiapkan, Farid konsistensinya, terus knowledge terkait apa yang mau Farid jual. Contoh Farid tadi perangkat keras, artinya komputer, CPU, ya, mouse dan lain-lain. Nah, Farid juga harus mengetahui merek-merek atau brand-brand komputer yang memang skalanya bagus. Ya, menengah atau yang murah. Jadi ketika si customer nanti berkunjung ke tempat Farid untuk menanyakan, Pak, saya ada budget sekian, mau beli perangkat komputer lah, CPU, tapi budget saya sekian, Farid tadi bisa jelasin. Enak tuh kalau knowledge-nya bagus, kita sebagai pengusaha bisa jelaskan, oh Bu, kalau budget segini kita ada komputer ini, spesifikasinya A, B, C, dan D. Tapi kalau ibu ada budget lebih, saya sarankan mendingan yang ini. Nah, jadi kedua, produk knowledge ya, Farid. Terus ketiga, Farid juga harus tahu di mana Farid mengambil barang itu. Ya, jadi Farid juga
nggak cuma cari satu distributor ataupun supplier, tapi Farid harus coba beberapa distributor yang tempat Farid ngambil barang. Entah nanti dari harganya pasti kan berbeda-beda, kualitasnya berbeda-beda. Nah, jadi Farid harus ke arah situ juga. Terus jangan bosan-bosan karena sekarang arahnya udah ke digital ya, Dina, Farid arahnya ke digital. Maka dari itu Farid nggak cuma offline aja untuk buka tokonya, tapi Farid menampilkan usaha Farid di online juga, baik itu webnya ya kan. Kebetulan Farid manajemen informatika udah gampang lah ya, nggak perlu bayar lagi. Buat aja sendiri ya. Nah, terus di sosial medianya ya, baik di Instagram ataupun TikTok yang memang sekarang lagi banyak, lagi hype banget ya. Hype banget, lagi banyak berkunjung di sana. Karena kadang mungkin Mas Gio, Dina, Farid pernah ngerasain kita kadang nggak sadar waktu kalau lagi scroll Instagram, TikTok ya, karena memang kita lagi mau cari hiburan. Pas lihat screen time tuh udah 6 jam lebih ternyata. Mas Gio pernah sampai 6 jam ya? Ya begitu. Itu ya, Dina pernah sampai berapa lama Dina? Aku kayaknya cuman sampai 7 jam. Cuma ya? Berarti kalau saya apa lebih cuman lagi. Itu kalau kerja dibayar loh, Din. Ini dibayar bener tuh. Itu udah sama kayak jam kerja ya, Farid ya? Tapi kalau Farid kayaknya jarang scroll Instagram. Dia kebanyakan baca buku kalau dari Lebih sering coding kali ya. Oh iya. Bener ya? Kalau baca buku sih emang kurang, tapi kalau baca-baca di internet sih ya. Internet. Oke. Soalnya rasa penasarannya bisa dibilang tinggi. Jadi kalau saya kepikiran sesuatu langsung saya cari tahu biasanya. Itu bagus banget Farid. Jadi jangan sampai ketika kita ada ide, nah seorang pengusaha gitu, kadang ide muncul nggak diduga-duga. Kadang kita lagi jalan kemana tiba-tiba ngeliat ya kan toko-toko, oh ada ide, itu langsung eksekusi Rit. Kalau misalkan belum sempat eksekusi, catat dulu, nanti di rumah dikulik lagi. Seorang pengusaha seperti itu ya. Jadi itulah mungkin apa ya, tips dan trik ya kalau Farid mau jadi wirausaha. Farid baca juga, telusuri sekarang pengusaha-pengusaha sukses itu dimulainya gimana sih? Kakak pernah baca juga, Ustaz Dino pernah dengar seorang pengusaha Kensik ya. Ya, jadi dia awalnya mungkin menawarkan telur-telur itu ketuk pintu rumah-rumah sampai akhirnya besar usahanya dia. Jadi gitulah pengusaha, memang konsisten, kuasai produk knowledge-nya, cari distributor atau suppliernya jangan hanya satu tapi 3 sampai 5 ya. Terus juga Farid udah melek digital kalau untuk di era sekarang gitu ya. Pasti itu. Ya, mungkin ya kita kan udah di era 2023 tuh semuanya apa-apa ya internet lah ya. Internet. Nah, itu kan kalau tips untuk wirausaha ya. Iya, wirausaha. Seputar wirausaha. Tapi saya tuh pengen tanyain satu hal lagi lah. Oke. Kalau tips and trick untuk mempersiapkan diri kalau diundang interview tuh gimana kira-kira Bapak Angga? Oh, untuk para job seeker ya, Job pencari seeker kerja ya. Ini juga penting ini. Itu juga Itu. penting. Itu paling Ya, penting. tadi kita ngomongin kebutuhan dunia kerja, tadi kita ngomongin apa aja yang disiapkan untuk masuk dunia kerja. Sekarang kita ngomongin tips and trick kalau udah dipanggil interview gimana nih Kak Angga? Benar. Mungkin Dina dan Farid tuh pengen tahu gitu, karena mereka tuh calon-calon job seeker atau pengusaha insya Allah. Amin, para pengusaha. Ya kalau pengusaha kan bisa buka lapangan kerja nantinya. Bener. Wah, luar biasa. Daripada ngambil slot lapangan kerja orang lain, mending kita buat aja. Semua lebih berkah ya. Itu yang jadi interviewnya. Oke. Ya, jadi ke arah interview dulu nih, Ya. Farid. Ya. Jadi untuk persiapan interview yang pertama pastinya kita kenali profil perusahaannya sebelum kita datang interview. Karena itu menjadi pertanyaan utama pasti Mas Gio. Jadi searching dulu perusahaan apa yang kamu lamar, ketahui bergeraknya di bidang apa, punya cabang di mana aja misalkan.
terus ya terkait perusahaannya lah ya, nanti dipelajari tentang profil perusahaan. Terus untuk yang kedua, pastikan itu teman-teman ketahui job desk posisi yang teman-teman lamar. Ya, jadi contoh, IT developer, ya kan? Itu udah searching tuh. Nanti job desk-nya ngapain aja sih? Nah, poin-poin menjawab job desk itu menjadi nilai lebih teman-teman ketika teman-teman udah tahu job desk apa ya di posisi yang teman-teman mau lamar. Seperti itu. Jadi kedua itu, profil perusahaan, ketahui job desk dari posisi yang teman-teman lamar. Terus ketiga, mungkin kita kadang-kadang terburu-buru oleh waktu ketika interview. Maka dari itu survei lokasi itu penting. Minimal teman-teman cek maps lah, ya kan? Pasti contoh Farid dari sini dipanggil interview misalkan di Jakarta, ya, Mas Jakarta. Gio, ya. Ternyata Farid nggak bawa motor, dia mau naik angkutan umum, ya, naik kereta kah, naik bus kah, ya. Itu udah Farid cari tahu tuh. Oh, berarti ke arah Jakarta Selatan dari Depok naik angkutan umumnya apa aja. Karena itu nggak bisa disepelekan, penting juga. Jadi ketika kita diundang interview jam 8 pagi di Jakarta, kita bareng dengan orang-orang yang kerja di Jakarta ya. Yang pada berangkat kerja, bener. Itu kadang kalau misalkan kita di kereta mungkin udah padat merayap tuh. Itu jam-jam rush hour sih. Ya. Ya. Jadi penting banget tuh. Jadi teman-teman kalau bisa berangkat lebih pagi. Bisa interview jam 8, jam 5, jam 6 udah berangkat duluan. Kayak gitu. Kenapa? Ketika sampai sana kondisionalnya itu di jalan gak riweh, di jalan gak desek-desekan, sisi mental teman-teman tuh atau mood teman-teman masih baik ya. Jadi pikirannya mungkin jernih ketika temu HRD. Beda ketika kita datang terlambat, di jalan macet, ketemu orang yang bikin bad mood ya. Udah cakap-cakap. Bener-bener gak ada waktu kosong buat diem dulu gitu ya, buat menyiapkan mental. Masuk, udah nyampe kantornya udah tinggal 3 menit lagi. Udah. Pasti teman-teman itu grogi atau panik lah rasanya. Terus kira-kira nih, misalnya kita udah menuhin semua kriteria nih dari kompetensi, mental kita nih udah kuat, kita udah pede banget deh pokoknya ya. Tapi kan kadang ya namanya manusia gitu kan, pasti kan ada aja salahnya gitu ya. Kira-kira apa sih alasannya kalau pelamar ditolak oleh perusahaan tuh, kalau misalnya itu tuh udah menuhin semua kriteria padahal gitu? Apakah dari attitude atau apa? Kalau semua sudah memenuhi kriteria ya, berarti pertanyaannya. Jadi ketika ditanya tentang profil perusahaannya dia bisa jawab. Ketika ditanya tentang apa aja job desk yang kamu lamar, dia bisa jawab. Terus kompetensinya dites bisa. Terus apa sih yang menyebabkan dia gagal? Mungkin yang pertama HRD-nya galak. Bukan HRD galak. Kan ya. Ini ada persaingan yang memang biasa terjadi di Indonesia. Orang ya kan kalau kompetisinya ditanya udah bisa ya kan, udah bisa jawab semua lah, praktek udah oke. Biasanya itu kalahnya satu sama orang dalam, karena kalau semua udah dilewati Mas Gio itu udah pasti diterima tuh. Ya memang si pelamar itu udah bisa melewati tahap-tahap pertanyaan tadi, udah pasti bisa diterima tuh Mas Gio. Ya pokoknya seputar interview kayaknya udah cukup banget ya. Pertanyaan seputar interview gimana? Kalian apa mau masih bertanya secara pribadi dari Dina dan Farid? Kalau dari Dina dulu deh. Ya. Boleh, satu pertanyaan ya. Tadi terkait orang dalam. Nah, ya kan emang di Indonesia banyak banget ya. Kita tuh tersingkirkan hanya karena orang dalam. Nah itu gimana biar kita tuh bisa bersaing dengan orang dalam tersebut? Gini sebutnya tuh orang dalam.
Cara Ya, bersaingnya kalau- kita yang jadi orang dalam. Ya kalau ditanya cara bersaingnya gimana, mau sepintar apapun kita, kalau dia udah kedekatannya udah dekat banget tuh sangat sulit banget nih. Tapi dalam artian ketika kita udah mempersiapkan dengan baik kompetensi kita, ya, terus berkas-berkas kita untuk memasuki dunia kerja, percaya sama Kak Angga, ketika kamu sudah mempersiapkan semuanya terus nggak diterima padahal proses interviewnya lancar, artinya itu balik lagi ke rezeki gitu. Mungkin bukan rezeki kamu di sana, tapi rezeki kamu di tempat Yang lain. lain. Karena Allah itu memang memberikan kita kesempatan ketika kita memang sudah siap, atau memang bisa jadi apa yang menurut kita baik itu tidak baik di mata Allah, tapi apa yang menurut kita tidak baik itu bisa jadi baik untuk kita depannya di mata Allah, seperti itu ya. Jadi selalu yakin ketika memang Dina dirasa oh udah mempersiapkan diri, interviewnya udah oke ya, artinya kalau misalkan gak diterima karena seorang dalam itu bukan rezeki, jangan disesali lah, seperti itu. Kita harus tetap Pesimis. berproses, jangan pesimis, optimis. Kebalik saya optimis. Percaya akan takdir. Ya, saya lagi. Jadi ketika kalau Kak Angga merangkai persiapan dunia kerja tuh ada beberapa poin. Jadi yang pertama, ketika teman-teman masuk dunia kerja itu diawali dengan memang udah saya niat untuk bekerja, apapun kondisinya. Ketika udah dipanggil interview nggak ada alasan lagi. Oh ada jadwal ketemuan sama teman, ada jadwal acara lain-lain, itu udah nggak ada. Jadi kalau niat teman-teman di awalnya udah memang untuk mencari kerja, dan niat mencari kerja itu baik karena memang untuk membantu orang tua kah, membantu adik kah, atau memang berusaha untuk mandiri, percaya itu membawa proses yang akan dijalani itu menjadi lebih mudah. Itu yang pertama nih. Terus yang kedua, ketika kita udah ada niat, berkasnya disiapkan. Kan nggak mungkin kalau misalkan mau lamar kerja CV-nya belum siap, ya kan? Terus portofolionya belum siap, berkas-berkas lain, ijazah, lampiran sertifikat, SKCK itu belum siap, itu nggak mungkin banget. Kita udah siapkan itu, udah yang soft file-nya dulu nih. Jadi ketika emang ada kebutuhan yang harus di print, kita tinggal print. Tapi soft file-nya udah ada di handphone. Nah, jadi kalau misalkan sewaktu-waktu dibutuhkan, udah tinggal share aja. Itu yang kedua, berkas. Terus yang ketiga, kompetensi. Jadi melamarlah sesuai kompetensi yang dimiliki. Iya. Jangan Sesuai skill ya. Iya, jangan beda jalur ngelamarnya. Contoh, Dina di administrasi bisnis internasional, ya, ngelamarnya di bagian IT. Nah itu jauh banget lah ya, kayak gitu. Paling ke mesin ya. Kadang ada kandidat-kandidat yang banyak mencoba-coba, lamar banyak banget nih, 50 masukin job portal, ya kan, kirim, tapi dia nggak tahu, nggak nggak cari tahu dulu tuh perusahaannya bergerak di bidang apa sih, posisinya apa sih. Itu sangat salah sekali. Jadi melamarlah memang sesuai kompetensi teman-teman, dan juga cek dulu lah perusahaan sebelum teman-teman melamar pekerjaan, ya. Ketika teman-teman cek di web, biasanya tuh domain di web ada .com, .co.id, .go.id, ya, .net dan lain-lain ya. Itu ketika memang perusahaan punya web sendiri dan dia minimal punya portofolio ataupun bukan kegambaran aktivitas si perusahaan tersebut, artinya itu perusahaan udah bisa dibilang ada nih. Terus di Maps dicek, ada nih perusahaan. Terus lihat reviewnya lagi di Maps, biasa ada tuh ya review, ya kan. Kadang-kadang kalau misalkan ada lokasi yang memang biasa dijadikan tempat penipuan, ya, untuk interview biasa di review, nggak usah kesini nih penipuan, ya.
contoh lawan panggilan kerja penipuan Panggilan itu, goib. ya itu dia ketika teman-teman datang itu udah disuruh bayar embel-embelnya itu buat administrasi kah, buat seragam kah, dan lain-lain. Itu udah pasti penipuan. Dan biasakan ketika memang teman-teman udah masuk tahap interview dan lolos, mintalah surat perjanjian, baik itu PKWTK atau SK, surat keterangan SK, dan ya. lain-lain. Nah, seperti itu gitu ya. Tadi siapa ya? Nah, ini pertanyaan dari Dina sih. Mungkin Farid masih ada mau ditanyakan atau sudah cukup dari pertanyaan dari Dina? Mungkin Boleh silakan bukan pertanyaan, pertanyaan. saya lebih ke butuh pernyataan dari Pak Anggara ini. Oh, ya. oke. Karena yang saya rasain itu masih banyak anak muda yang menyepelekan bahasa Inggris. Ya. Nah, jadi buat anak-anak muda nih yang masih menyepelekan bahasa Inggris, dikit-dikit nggak bisa bahasa Inggris, dikit-dikit nggak bisa bahasa Inggris. Nah, kasih tahu dong Pak, kenapa bahasa Inggris ini penting banget buat kita semua, Oke, jadi biar mereka paham nih. jadi memang kebutuhan dunia industri sekarang ya, karena memang mungkin banyak kerjasama dengan pihak luar ya, atau orang asing yang ada di situ. Terus rekan bisnisnya orang-orang asing itu, bahasa Inggris benar-benar sangat dibutuhkan di dunia industri yang sekarang. Kalau teman-teman mau ngelamar BUMN ataupun CPNS, itu minimal ada sertifikat TOEFL-nya ya, seperti itu. Jadi betul kata Farid, buat teman-teman nih di rumah ya yang memang masih merasa bahasa Inggrisnya kurang, pastikan persiapkanlah dari sekarang teman-teman, karena nanti jangan sampai menyesal di akhir ketika kebutuhan atau teman-teman udah di tingkat akhir, udah waktunya nyari kerja, terus teman-teman baru belajar bahasa Inggrisnya, udah kelewat banget lah ya, udah ketinggalan banget sama yang lain. Sedangkan yang tadi Kak nggak bilang di awal, kita nanti masuk era yang dinamakan bonus demografi. Itu banyak angkatan kerja aktif yang memang di Indonesia ini yang memang terus meningkat tahun-tahun. Seperti itu Dina, Farid. Gitu ya. Oke. Aduh, Mungkin ya. teman-teman setia Potski LP3I Depok, gak kerasa nih kita udah di penghujung waktu nih ya. Padahal masih banyak yang mau diobrolin kayaknya ya. Iya, sama. Mungkin di Potski selanjutnya kali ya kita Masih bisa ada bertemu satu. lagi ya. Aduh. Ya pokoknya kalau dari saya sih semoga informasi ini dapat berguna dan solusi yang bermanfaat buat kita semua ya. Oke. Terima kasih untuk para narasumber, Bapak Anggara Setiawan, Farid Sama-sama. dan Dina ya. Dan teman-teman setia yang telah hadir di acara Potski ini ya. Gimana ya? Closing. Saya sih masih punya satu pertanyaan lagi nih. Oh, masih ada? Masih ada satu. Kak Gio, Satu saya lagi juga ya, nggak ada, apa-apa ya. Kak. Kak Gio, saya juga ada. Nggak apa-apa, kalau kita langsung dibarengin Mbak aja deh. Dina juga Ini ada. pertanyaan pribadi nih ya. Kroyok. Pertanyaan pribadi. Proyek pertanyaan. Kalau menurut Pak Anggara nih, Oke. benar nggak sih kalau di LP3I Depok ini mahasiswa yang kuliah nantinya bakal dapat penempatan kerja buat mereka? Oke. Atau ada syaratnya juga mungkin? Oke. Ya. Singkat pada jelas boleh. Berapa menit nih durasinya? Ya, mengalir aja. Ya, jadi ya memang benar adanya di kampus Politeknik LP3I Jakarta Kampus Depok ini ada yang namanya proses penempatan kerja. Yang kalau misalkan nggak ada prosesnya nggak mungkin saya ada di sini, Mas. Oh iya benar. Benar. Ya, saya yang memang menangani di bidang itu, tapi teman-teman pastinya dalam proses penempatan kerja kita harus saling bekerja sama, ya. Jadi gini, saya menyiapkan tempat untuk teman-teman masuk dunia industri nanti, baik magang dulu ataupun langsung bekerja, tapi teman-teman juga siapkan kompetensinya. Teman-teman siapkan soft skillnya. Teman-teman udah tahu lah attitude yang baik ketika melamar kerja seperti apa, kayak gitu. Jadi nanti
kan sekarang Dina sama Farid masih semester 1. Mungkin nanti ada beberapa pembekalan soft skill yang diadakan oleh divisi kami, divisi CNP, baik public speaking, leadership, ya, problem solving, teamwork, dan lain-lain. Nah, itu pastinya di setiap tingkat ada pelaksanaan training soft skill dan teman-teman wajib ikut ya. Karena nanti narasumbernya itu langsung dari perusahaan, praktisinya langsung yang menjelaskan. Mulainya nanti proses penempatan kerja itu di semester 5 ya. Tapi pastinya diawali dari teman-teman tuh kalau di Politeknik di LP3 Depok khususnya namanya kuliah kerja industri atau KKI ya. Artinya teman-teman di situ sifatnya ada di perusahaan, observasi ya, apa yang menjadi gap di perusahaan tersebut, dan teman-teman memberikan suatu analisa solusi untuk mengatasi gap tersebut. Nah, itulah gunanya mahasiswa. Jadi jangan cuma hard skillnya aja, tapi kemampuan analisa, kemampuan dalam artian harusnya seperti ini nih, kenapa kok yang ada kayak gini ya. Jadi kita sampaikan, berani menyampaikan. Izin Bapak, pada saat teman-teman berada di industri, Pak, saya udah melakukan beberapa analisa sesuai dengan apa yang saya pelajari, seperti ini Pak, tapi di perusahaan masih mungkin bisa ditambahkan lagi seperti apa yang pernah saya pelajari ini. Tapi kamu harus memberikan argumentasi yang jelas dari apa yang kamu sampaikan, kayak gitu. Jadi proses penempatan kerja bukan ujuk-ujuk nanti mahasiswa pasti ditempatkan kerja oleh kampus ya, tapi kita saling kerjasama. Tadi yang saya bilang, teman-teman siapkan kompetensinya ya, terus siap soft skillnya dan lain-lain. Kami mencari perusahaannya untuk teman-teman magang dan kerja. Karena balik lagi, ketika saya maintain perusahaan, contoh Farid, kalau misalkan Farid beli produk air muli ini, minum, ternyata Farid ngerasain gak enak, Farid bakalan beli lagi nggak? Enggak ya? Tapi kalau enak pasti Farid beli lagi ya. Jadi kuncinya ke perusahaan itu adalah si mahasiswanya sendiri. Jadi mahasiswa ketika memang berkontribusi baik di perusahaan, artinya dia membuka kesempatan, peluang ya bagi adik-adik kelasnya untuk masuk. Itu udah pasti tuh. Itu rulesnya kagak dapetin. Ketika contoh PT Jala Lintas Media yang memang sudah bekerja sama dengan kami, ada beberapa mahasiswa kita di sana. Kalau misalkan itu udah ada yang kerja di sana, ya kan? Yang tadi kagak bilang kalau bagus, pasti mereka dari perusahaan pun meminta kandidat lagi. Seperti itu, artinya membuka peluang bagi teman-teman yang lain. Tapi sebaliknya, ketika teman-teman tidak berkontribusi dengan baik, terus teman-teman tiba-tiba baru nih, kebanyakan Gen Z sekarang labil itu dalam artian gini Mas Gio, takut akan pressure, tekanan, deadline ya dan lain-lain, sehingga dia tuh merasa kan saya masih magang, kenapa kerjaannya udah jadi kayak orang kerja ya. Bener, banyak pertanyaan dari Gen Z tuh, mereka tuh masih naif, gampang diberi warna ya. Jadi ketika menurut saya ya yang memang kelahiran tahun 93 itu sebenarnya ketika kita diberi tanggung jawab lebih, pekerjaan itu menjadi kesempatan buat kita sebenarnya. Kita buktikan kita bisa. Misalnya perusahaan gak tutup mata. Kalau misalkan memang perusahaan tutup mata dengan apa yang kontribusi baik yang kita berikan, percayalah memang perusahaan tersebut memang bukan rezeki teman-teman, seperti itu. Pasti teman-teman dihargai di tempat lain kayak gitu. Jadi ketika teman-teman masuk, kalau bisa dibilang proses kuliah kerja industri ataupun magang itu golden ticket teman-teman.
ya. Jadi teman-teman manfaatkan dengan baik ketika memang di dunia industri udah masuk, itu menjadi jembatan buat teman-teman nantinya masuk ke proses kerja seperti itu ya. Jadi gitu Mas Gio mungkin dari saya. Ya kebetulan banget nih ya, berarti kan LP3 itu nggak cuma sekedar janji ya, cuman tergantung dari mahasiswa dan siswinya juga ya. Betul. Ya kebetulan juga nih LP3 itu lagi buka penerimaan pendaftaran mahasiswa baru nih buat sarjana terapan dan diploma 3. Kalian bisa langsung cek di s.id LP3i Depok ya. Atau bisa langsung cek di Google, ketik LP3i Depok. Ya pokoknya sekian deh dari podcast Potski ini ya. Sampai jumpa dan terima kasih untuk antusias yang begitu besar buat kamu-kamu yang sudah melihat Potski ini. Pastikan like, comment, subscribe, dan share channel ini. See you next in another podcast atau Potski kita sebutnya ya. Terima kasih nih buat semua narasumber yang ada di sini nih ya. Khususnya untuk Bapak Angga Prastiawan. Sama-sama. Ya udah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.